Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai kedudukan titik terhadap lingkaran ya. Jadi masih pada materi lingkaran. Sebelumnya, kalian sudah mempelajari mengenai persamaan lingkaran ya, di mana ada 3 persamaan lingkaran. Yang pertama, persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0. Kemudian yang kedua, persamaan lingkaran yang berpusat di A, B. Dan yang ketiga ada persamaan umum lingkaran gitu ya. Jadi ada 3 jenis persamaan. Nah, oke, kita langsung aja ke materinya. Kedudukan titik terhadap lingkaran. Oke, yang pertama, kedudukan titiknya terletak di dalam lingkaran ya. Bisa kalian lihat sendiri di sini ada sebuah lingkaran yang berpusat di titik P ya. Ini titik pusatnya, titik P. Kemudian di sini ada jari-jari. Jari-jari R ya, R kecil simbolnya. Nah, di sini ada sebuah titik A. Di mana titik A-nya misalnya X, Y ya, nama titiknya. Nah, kalian bisa lihat ya. Kedudukan si titik A ini jelas ada di dalam lingkaran ya. Nah, makanya bisa kita tuliskan. Oke, nah kita tuliskan maksud dari dalam lingkaran ini maksudnya titik, karena titik A-nya di dalam lingkaran, berarti jarak dari titik pusat P ke titik A-nya itu lebih kecil dari jari-jari, jelas ya. Kalau jari-jari kan dari titik pusat sampai titik ujung ini. Sedangkan titik PA ini dari P ke A hanya sampai sini gitu ya. Walaupun dari dalam lingkaran, makanya tandanya PA, jarak PA-nya kurang dari R gitu ya, kurang dari R. Nah, makanya nanti rumusannya karena dalam lingkaran untuk persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0, maka persamaan lingkarannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat kurang dari R kuadrat gitu ya. Intinya diingat aja kalau misalnya di dalam lingkaran pasti tandanya kurang dari ya gitu. Kemudian yang kedua, persamaan kedua itu persamaan lingkaran yang berpusat di A, B. Tandanya juga masih sama, kurang dari ini ya. Diingat kembali persamaan lingkaran yang berpusat di A, B. X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat kurang dari R kuadrat. Gitu. Ya. Oke, yang ketiga, persamaan lingkaran, persamaan umum lingkaran ya. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C kurang dari R kuadrat gitu ya. Intinya, persamaan lingkaran yang manapun, kalau misalnya si titiknya itu, suatu titiknya misalnya di sini titik AX, Y-nya itu di dalam lingkaran, mau di dalam lingkaran di sebelah sini atau di sini, intinya di dalam lingkaran si IP ini, berarti dia tandanya kurang dari. Jadi nanti untuk penyelesaian soalnya, kalian tinggal mensubstitusi nilai titik A-nya, misalnya X, Y-nya itu misalnya A 2,3. Nah, berarti tinggal kalian substitusi 2,3-nya ke persamaannya. Misalnya, di soalnya persamaan lingkarannya yang berpusat di 0,0, berarti kalian substitusikan si 2,3-nya di sini. X-nya diganti 2, Y-nya diganti 3 gitu ya. Yang penting tandanya kurang dari sama dengan gitu. Itu ya, itu kedudukan lingkaran, kedudukan titik terhadap lingkaran yang ada di dalam lingkaran. Intinya kalau di dalam itu kurang dari tandanya gitu. Oke, kita next ke kedudukan titik yang kedua ada di luar sekarang ya. Si titiknya di luar lingkaran, kalian bisa lihat lingkarannya sama berpusat di titik P, tapi di sini titiknya atau sebuah titiknya di sini titik A, X, Y berada di luar lingkaran kan? Ya, ada di luar lingkaran. Berarti jarak titik P, titik pusat ke titik A ini kan lebih panjang ya, atau lebih besar dari jari-jarinya. Oke, berarti kita bisa tuliskan si PA-nya, jarak titik P, titik pusat ke titik A-nya lebih dari jari-jari atau lebih dari R gitu ya. Makanya ini tandanya lebih dari. Kita lihat persamaan lingkaran untuk yang berpusat di 0,0 masih sama, persamaan lingkarannya hanya berbedanya di tandanya aja ya. Kalau di luar berarti lebih dari gitu. Kemudian persamaan lingkaran yang kedua itu yang berpusat di A, B, sama tandanya lebih dari. Yang terakhir persamaan lingkaran
persamaan umum lingkaran sama tandanya lebih dari gitu ya. Itu di luar lingkaran. Tadi di dalam tandanya kurang dari, kalau di luar berarti lebih dari. Yang terakhir ada kedudukan titik terhadap lingkaran, titiknya ada pada lingkaran, tepat pada lingkarannya. Jadi ada di garis yang melingkarnya. Ya, bisa kalian lihat di sini titik A-nya nih. Titik A-nya X, Y. Berarti kalau misalnya kita lihat jarak dari titik pusatnya ke titik A ini sama ya, sama dengan jari-jarinya. Makanya nanti tandanya sama dengan gitu. PA sama dengan R. Nah, ini untuk persamaannya karena si titiknya itu ada pada lingkaran tepat pada garis yang melengkung, berarti tandanya sama dengan gitu ya. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat gitu ya. Begitupun persamaan lingkaran yang berpusat di A, B dan persamaan umum lingkaran gitu ya. Jadi bisa kita simpulkan kedudukan titik terhadap lingkaran itu ada 3 macam ya. Titiknya ada pada lingkaran, ada di luar lingkaran, dan ada di dalam lingkaran. Kalau pada lingkaran yang terakhir ini berarti tandanya sama dengan. Kemudian yang tadi, yang sebelumnya kalau di dalam lingkaran titiknya kurang dari, kalau titiknya di luar lingkaran lebih dari gitu ya. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke pembahasan contoh soalnya. Di sini ada contoh soal yang pertama. Soalnya adalah tentukan kedudukan titik 4, negatif 5 terhadap lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 36. Oke, di sini persamaan lingkarannya berpusat di mana kalau misalnya bentuknya seperti ini, berarti di 0,0 gitu ya. Berarti kita pergunakan rumusan atau persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 gitu ya. Nah, oke, kita lihat pembahasannya. Jadi caranya, tadi seperti Bu bilang, penyelesaiannya hanya sebatas mensubstitusikan si titik yang diketahui di soal ke dalam persamaan lingkarannya gitu ya. Jadi si titik 4, negatif 5-nya tinggal kita substitusi saja. Kita tulis kembali persamaan lingkarannya. X kuadrat ditambah Y kuadrat ya. Di sini kita substitusi X-nya 4, Y-nya negatif 5. Jadi 4 kuadrat ditambah negatif 5 kuadrat. 4 kuadrat ke hasilnya 16, negatif 5 kuadrat hasilnya 25. Berarti 16 ditambah 25 sama dengan 41 gitu kan. Nah, kita bandingkan dengan jari-jarinya. Nah, jari-jari kuadratnya kan ini 36 ya. 41 lebih dari 36. Ya, sudah pasti. Jadi kalau misalnya lebih dari, tadi apa? Si titiknya ada di mana kedudukannya? Ada di luar. Jadi kesimpulannya, jadi titik 4, negatif 5 itu terletak di luar lingkaran. Gitu ya. Gitu. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Nah, untuk contoh soal nomor 2 ini tidak lebih mudah dari soal nomor 1 karena kalau contoh soal nomor 1 ini kan hanya kalian tinggal substitusi titiknya, titik yang diketahui ke persamaan lingkaran, udah sebatas itu saja. Lalu dibandingkan hasil dari penjumlahan kuadrat X dan Y-nya dengan kuadrat jari-jari. Nah, kalau contoh soal nomor 2, ini kalian harus mencari titik yang belum diketahui, salah satu titik yang belum diketahui gitu ya. Oke, di sini tentukan batas-batas nilai A agar titik A negatif 3. Nah, A ini kan berarti belum diketahui ya. Nah, berarti nanti kita akan cari. Terletak di luar lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Nah, persamaan lingkarannya sudah ada, kemudian kedudukannya udah diketahui. Kalau yang nomor 2 ya, ada di luar lingkaran. Nah, karena sudah diketahui kedudukan titiknya di luar lingkaran, berarti kita langsung saja rubah persamaan lingkaran yang diketahui, yang tadinya tandanya sama dengan, jadi kalau di luar tadi apa? Kalau di luar lingkaran. Lebih dari ya, kalau di luar lingkaran. Oke, kita lihat pembahasannya. Oke, diketahui titik A, negatif 3 di luar lingkaran. Nah,
Yang tadinya persamaan lingkarannya x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 25, sama dengannya kita rubah menjadi lebih dari. Karena apa? Karena dalam soalnya itu diketahui si titiknya di luar lingkaran. Itu ya. Oke, x kuadrat ditambah y kuadrat lebih dari 25. Kita lanjut. Nah, kita substitusi titik yang ada. Titik yang diketahui kan A, negatif 3 ya. Walaupun kita akan mencari A-nya, tetap kita substitusi ke dalam persamaan lingkaran ya. X-nya kita ganti A, Y-nya kita ganti negatif 3. Berarti A kuadrat ditambah negatif 3 kuadrat lebih dari 25. Itu ya. Kemudian A kuadrat ditambah negatif 3 kuadrat hasilnya 9 kuadrat lebih dari 25. Kemudian kita jadikan si ruas sebelah kanan ini menjadi 0, maka si 25-nya kita pindahkan ke ruas kiri ya. Jadi A kuadrat ditambah 9 dikurangi 25 lebih dari 0 gitu. Jadi kita operasikan saja 9 dikurangi 25-nya ya. Jadi hasilnya A kuadrat dikurangi 16 lebih dari 0. Oke, selanjutnya setelah kita dapat pertidaksamaan kuadrat ini ya, A kuadrat dikurangi 16 lebih dari 0, maka kita akan cari akar pertidaksamaan kuadratnya. Ya, masih ingat cara mencari akar pertidaksamaan kuadrat? Nah, ini ada kalau tidak salah di materi kelas 10 ya, materi matematika wajib. Nah, sok diingat-ingat dulu ya. Nah, A kuadrat dikurangi 16 lebih dari 0. Ini kan ada tanda lebih dari ya. Nah, jadi untuk mencari akar pertidaksamaan kuadratnya kita membutuhkan bantuan sebuah garis untuk uji coba ya. Oke, kita lihat. Nah, sebelum kita mempergunakan si garis untuk uji coba, kita uraikan dulu si akar persamaan kuadratnya karena di sini bentuknya itu A kuadrat dikurangi 16. Nah, berarti 16 itu kan akar 16 mempunyai nilai ya, yaitu 4 gitu. Berarti kalau misalnya sudah bisa dicari nilainya itu bulat, maka kita langsung saja tuliskan bahwa si akarnya itu adalah A plus 4 dikali A min 4 lebih dari 0. Nah, yang akan kita gunakan garis bantu itu adalah untuk mengetahui si tandanya. Si 4-nya itu lebih dari atau kurang dari, dan si negatif 4-nya lebih dari atau kurang dari, gitu ya. Pokoknya yang kalau lupa lagi, misalnya yang masih lupa untuk menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat, ini sok silakan dibuka lagi bukunya, atau misalnya kalian boleh cari penjelasannya di YouTube, banyak ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita butuhkan sebuah garis bantu ya untuk kita menyelidiki si daerahnya itu di sebelah mana, sebelah kiri atau kanan, kurang dari atau lebih dari itu ya. Nah, makanya kita tempatkan, kita kan punya angka 0 ya, punya angka 0, punya angka 4, positif dan negatif 4. Makanya kita tempatkan 4 di sebelah kanan, negatif 4 di sebelah kiri. Nah, untuk uji cobanya, sebetulnya uji coba itu kan bebas ya, mau angka berapa saja. Cuman untuk mempermudah, kalian lebih baik ambil angka yang paling mudah, itu angka 0 gitu ya. Jadi caranya gimana? Nah, caranya kalian uji cobakan ke ini pertidaksamaan kuadratnya ya. A kuadrat dikurangi 16 lebih dari 0 gitu. Kalian uji coba ganti A-nya dengan 0 itu ya. Coba kalau misalnya kita ganti si A kuadratnya dengan 0, berarti kan 0 kuadrat ya. 0 kuadrat dikurangi 16 lebih dari 0. 0 kuadrat itu kan 0. 0 kurangi 16 negatif 16 ya. Berarti hasilnya negatif. Nah, artinya di daerah si 0 ini nilainya pasti negatif ya. Di sini pokoknya di antara negatif 4 dan 4. Di daerah sini pasti negatif karena setelah diuji coba hasilnya negatif. Kalau misalnya kalian masih ragu, silakan kalian uji coba lagi selain 0. Berarti pokoknya di antara negatif 4 dan 4, misalnya 1 aja. Silakan kalian dicoba sendiri, pasti hasilnya negatif gitu ya. Oke, berarti kalau misalnya si 0-nya negatif, nah biasanya si tandanya itu zigzag. Kalau di sini negatif, pinggirnya positif.
berarti di pinggir kirinya juga pasti positif, jadi zigzag gitu ya. Nah, makanya kita dapatkan karena yang tengahnya di daerah nolnya negatif, berarti kanannya positif, kirinya juga positif. Zigzag kan, jadi positif, negatif, positif. Kalau kesannya pasti sama, negatif, positif, negatif gitu ya. Oke, nah untuk mencari daerah penyelesaiannya mana nih yang kita butuhkan? Daerah yang kita butuhkan, kita lihat saja di sini tandanya itu kan lebih dari ya. Nah, ini tandanya lebih dari, berarti kalau lebih dari yang kalian butuhkan daerah yang positif. Ya, kalau misalnya tandanya kurang dari, berarti yang kalian butuhkan daerah yang negatif gitu. Oke, karena di soal ini pertidaksamaannya tandanya lebih dari, maka kita akan membutuhkan daerah yang positif yang ini ya. Oke, kita arsir dulu. Nah, ini daerah positif yang ini. Jadi dari negatif 4 ke kiri, kemudian dari 4 ke kanan. Itu ya, daerah penyelesaiannya. Oke. Nah, dengan demikian kita peroleh si akar persamaannya, akar pertidaksamaannya, A-nya itu kurang dari 4. Oke, kurang dari negatif 4 ya. Oke, ini dikoreksi ya. Bentar, Ibu koreksi, Ibu coret dulu atau Ibu tambahkan di sini. Nah, ini negatif. Jadi A-nya itu kurang dari negatif 4 ke kiri atau nilai A-nya lebih dari 4 ke kanan. Jadi kalau lebih dari 4 ya 5, 6, 7 dan seterusnya. Pokoknya daerah penyelesaiannya itu selain dari negatif 4 dan 4 gitu ya. Berarti kan negatif 3, negatif 2 kan di sini ada, nah itu tidak termasuk gitu. Pokoknya kita ambil yang daerah yang positif gitu ya. Oke, seperti itu pembahasan untuk materi kedudukan titik terhadap lingkaran. Karena waktunya juga terbatas, jadi Ibu bahas 2 contoh soal saja. Nanti untuk lebih jelasnya kalian boleh searching sendiri di YouTube juga banyak mengenai contoh soal kedudukan titik terhadap lingkaran gitu ya. Intinya Ibu kasih kesimpulan untuk kedudukan titik terhadap lingkaran ada 3. Yang pertama, si titiknya di dalam lingkaran, tandanya sama dengan tandanya kurang dari. Kalau di luar lingkaran, titiknya di luar lingkaran itu berarti lebih dari. Kalau pada lingkaran berarti titiknya sama dengan gitu ya. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Semoga sedikit banyaknya ada yang bisa kalian pahami. Jika ada yang kalian kurang paham, silakan japri Ibu atau boleh chat di grup ya. Oke, gitu aja dulu. Silahkan kalian pelajari kembali, diulang-ulang kembali, dan dicatat materinya. Jangan lupa ya, catat materinya biar kalian lebih paham. Oke? Oke, kali gitu Ibu tutup dulu pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.